Shalom, puji Tuhan. Kita sudah, kita akan terkain hadirat Tuhan. Hadirat itu bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari masuk dalam tahta Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, biar hidup kita sungguh-sungguh membawa kegerakan. Sekali lagi, biar hidup kita sungguh-sungguh membawa kegerakan di tengah-tengah dunia yang lagi gonjang-ganjing ini. Kita benar-benar memberi kepastian kepada dunia yang tidak pasti. Karena kita percaya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus itu ada kepastian. Hari ini, tema hari ini, kita akan bicara tentang gereja. Gereja bukan bangunan, tapi gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja itu adalah kita. Sekarang saya tanya sama saudara, apa tujuan saudara ke gereja? Apa tujuan saudara ke gereja? Apa tujuannya ke gereja? Ayo, apa? Ada yang bisa jawab? Satu tujuannya, supaya saudara menjadi gereja. Tujuan saudara dan saya ke gereja, tujuan kita datang ke gereja, supaya kita menjadi gereja. Supaya kita menjadi gereja. Gereja adalah tempat teori. Saudara datang ke sini, saudara ketemu teori. Saudara keluar dari gereja, saudara masuk ke dalam dunia praktek. Di sini teori, di sana praktek. Sekali lagi, di ruangan ini, saudara mendapat teori-teori, tapi di luar, saudara menerapkan prakteknya. Ibadah adalah tempat pemuritan. Oleh sebab itu, ibadah adalah tempat pemuritan. Oleh sebab itu, gereja harus mengajar seseorang bagaimana seharusnya dia hidup, sedang prakteknya adalah setelah ibadah. Prakteknya itu setelah ibadah. Hari ini kita belajar tentang gereja. Tentang apa itu gereja. Di Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, terus? Matius 16 ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, 15. Matius 16 ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus, 16. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus, 17. Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, namanya Simon. Terus? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Kalau saudara sampai percaya sama Yesus, itu bukan karena engkau, tapi karena Roh Allah yang menyatakan itu di dalammu. Amin. Jadi kalau saudara nginjilin orang terima Yesus, itu bukan karena kuat dan gagahmu. Bukan karena engkau hebat, tapi karena Roh Allah yang bekerja di dalam dia. Terus? Melainkan Bapakku yang di surga. Iya, terus? Matius 16 ayat 18. Pelan-pelan ya. Iya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus, bahasa Yunani Petros, yang artinya batu. Petros artinya batu, terus? Dan di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini, Petra. Engkau adalah Petros dan di atas Petra. Terus?
aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut, Hades tidak akan menguasaimu. Saya bilang sama saudara ya, Hades itu lebih dari dunia orang mati. Hades itu lebih dari dunia orang mati. Hades itu termasuk dalam lingkup kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak bisa menguasaimu. Tidak bisa menguasainya. Tidak bisa menguasainya. Sekali lagi saya bilang, Hades bukan hanya dunia orang mati, tapi juga lingkupnya lebih luas sampai kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi di sini Tuhan bilang, Hades atau kuasa kegelapan atau maut tidak akan menguasainya. Tuhan di sini bicara soal gereja. Gereja bukan arti bangunan, tapi gereja adalah saudara dan saya yang diterjemahkan di 1 Korintus 3 ayat 16. Kita skip dulu ini, kita lewatin dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terus 17. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu adalah kamu. Sekarang orang sibuk gonjang-ganjing misalnya bait Allah ketiga, bangun bait Allah ketiga. Kalau kita baca secara letterlek ya, apa yang tertulis, ya begitu. Tapi kalau kita lihat pergerakan Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan pergerakan Roh Kudus itu membangun bait Allah ketiga. Lewat pencurahan rohnya, sebenarnya bait Allah ketiga itu sudah terbangun. Dengan nama gereja. Gereja itu adalah saudara dan saya. Sekali lagi, gereja adalah saudara dan saya. Saudara adalah batu. Dan saudara harus dibangun di atas batu karang. Saudara adalah Petrus dan saudara harus dibangun di atas dasar Petra. Oke, terus kita kembali ke ayat 16, Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya, 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini kuasa yang diberikan kepada gereja. Sekali lagi, ini kuasa bukan hanya diberikan kepada Petrus, tapi kepada gereja, yaitu saudara dan saya. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Terus? Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Iya. Terus 20. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Iya. Lihat ya ayat ini ya. Mengapa Yesus melarang memberitahu? Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa Yesus melarang memberitahu? Karena Yahudi saat itu, orang-orang Yahudi saat itu, pegang satu pemahaman tentang Kristus atau Mesias. Mereka pegang prinsip kalau Kristus atau Mesias itu bagi mereka adalah sosok pemimpin suatu kegerakan politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka punya satu prinsip, Yesus, Mesias yang dia nanti-nantikan, itu akan membawa mereka pada kelepasan dari penjajahan Romawi.
Jadi saya bilang di sini, seakan-akan Yesus itu disamakan dengan hakim-hakim. Yesus dikategorikan sama seperti hakim-hakim. Bagi mereka, Kristus adalah sosok pemimpin kegerakan politik. Mereka anggap Kristus layaknya hakim-hakim yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Skup atau jangkauan tentang Mesias itu sangat minim di mata mereka. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan ngomong ke siapa-siapa kalau aku adalah Mesias. Skupnya kecil, tapi Yesus adalah Kristus Mesias dengan skup yang besar. Dia jadi Mesias sepanjang masa dan jadi Mesias bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, Yesus jadi Mesias sepanjang masa dan jadi Mesias bagi seluruh umat manusia. Orang yang hidup di dalam hukum Taurat, Tuhan datang ke dunia, Tuhan rubah. Bukan dihapus hukum Taurat itu, tapi Tuhan memperbaruinya dengan nama hukum kasih. Tuhan memperbaharui dengan nama hukum kasih yang merupakan perluasan dari cakupan Taurat. Di mana hukum ini menghancurkan berbagai tradisi dan kebiasaan untuk beribadah. Beribadah yang sudah menjadi rutinitas, Tuhan datang ke dunia, Tuhan ubah menjadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah yang berkenan. Jadi Tuhan datang, Tuhan suruh orang diam, dan Tuhan suruh murid-muridnya diam. Tidak usah memberitahu kalau dia adalah Mesias. Kenapa? Karena Tuhan punya skup yang berbeda, punya jangkauan yang berbeda tentang siapa Mesias. Kita cuma sampai batas, kalau kita sebagai manusia dunia, kita cuma sampai sebatas, ya sudah, Mesias itu akan melepaskan saya dari penjajahan. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku datang melepaskan kamu dari semua ikatan-ikatan yang tidak kamu lihat. Tuhan mau kita masuk dalam satu hidup yang berkenan kepada Dia. Hidup yang beribadah dan ibadah yang berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu, di Matius 5 ayat 20, Tuhan beri satu tatanan baru umat manusia. Tuhan beri suatu tatanan baru umat manusia. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya bilang ya, Tuhan datang memperberat gak? Memperberat gak? Tuhan datang bukan memperberat, tapi Dia menunjukkan jalan. Dia datang menunjukkan jalan menuju kemuliaan. Dia datang menunjukkan jalan kepada Bapa. Kalau kamu hidup di sini, kamu gak akan menjumpai Bapa. Tapi Tuhan masuk ke dalam tatanan baru umat manusia, supaya umat manusia masuk dalam satu ibadah yang lebih berkenan. Tuhan mendirikan satu gereja, yaitu saudara dan saya. Lewat hukum yang namanya hukum kasih. Bagaimana kita sepatutnya hidup? Gereja harus hidup jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Sekali lagi, gereja harus hidup jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Kalau saudara lihat di ayat-ayat berikutnya, apa kebenaran orang Farisi? Saya tanya, orang Farisi membunuh gak? Membunuh gak? Membunuh gak? Mereka jaga loh, mereka hati-hati, mereka tidak membunuh. Ya, saudara membunuh gak? Saudara gak membunuh? Enggak?
Nggak membunuh ya. Tapi kalau saudara membenci, saudara sudah pembunuh. Kita nggak bunuh orang, kita nggak bunuh orang. Kita benci orang, kita pembunuh. Kita bilang, aduh Tuhan kok jadi berat begini, kok jadi berat begini. Tuhan bilang, enggak, aku tidak memperberat. Tapi ini jalan yang benar. Sekali lagi, Tuhan bilang, ini jalan yang benar. Jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Jika orang Farisi tidak membunuh, maka kaum gereja tidak boleh membenci. Saya ulang, jika orang Farisi tidak membunuh, maka gereja tidak boleh membenci. Kenapa? Karena kebencian adalah cikal bakal dari pembunuhan. Orang Farisi tidak berzina. Orang Farisi tidak berzina. Tapi gereja tidak boleh berpikiran kotor. Paham gak? Sekali lagi, orang Farisi tidak berzina. Tapi gereja tidak boleh berpikiran kotor. Oleh sebab itu di sini dibilang, gereja harus memiliki kebenaran jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Gereja harus memiliki kebenaran jauh melebihi kebenaran orang Farisi. Tuhan tidak mempersulit. Sekali lagi Tuhan tidak mempersulit, tapi Tuhan menunjukkan jalan ke surga. Tuhan rindu melalui gereja, umat manusia dapat melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, Tuhan rindu melalui gereja, yaitu saudara dan saya. Seluruh umat manusia dapat melihat kemuliaan Allah. Saya tanya sama saudara, saudara pernah lihat kemuliaan Allah? Pernah lihat kemuliaan Allah? Saya bilang ya, saudara nggak akan pernah melihat kemuliaan Allah saudara kecuali saudara ke surga. Oke? Siapa di sini mau lihat kemuliaan Allah? Siapa mau hari ini lihatnya? Ya, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah kecuali kita ke surga. Tanpa Yesus, kita nggak bisa ke surga. Hanya ada satu tempat bagi kita melihat kemuliaan Allah di dunia. Saya ulang, hanya ada satu tempat melihat kemuliaan Allah selama di dunia. Apa? Yesus. Saudara mengalami Yesus, saudara akan lihat kemuliaan Allah selama di dunia. Saudara ngelihat hidup orang-orang gereja, orang-orang benar. Sekali lagi, saudara ngelihat hidup gereja, saudara sedang melihat kemuliaan Allah sebenarnya. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah engkau jadi gereja? Sudahkah engkau jadi gereja? Kehidupan kita terpancar kemuliaan Allah. Dari kehidupan kita itu terpancar kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Aduh, saudara dan saya, kita gereja. Lihat, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Nggak ada kepura-puraan. You pura-pura baik. Saya bilang, semua kebaikan palsu itu pasti kebongkar. Pasti kebongkar. Semua kebaikan palsu pasti kebongkar. Makanya di sini dibilang, dengan muka yang tidak terselubung. Terus? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Saudara adalah gereja. Kalau saudara adalah gereja, saudara memancarkan kemuliaan Allah yang adalah Roh. Terus? maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, di situ saudara benar-benar menjadi gereja. Saudara mengalami transformasi. Saudara diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Terus?
dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin hari kemuliaan Allah di dalam saudara harus semakin besar. Saya ulang sekali lagi, semakin hari kemuliaan Allah di dalam saudara harus semakin besar. Jadi saya ulang ya. Saudara mau melihat kemuliaan Allah selama di dunia, saudara hanya bisa berjumpa lewat Yesus. Dan kalau saudara mau melihat kemuliaan Allah selama di dunia, lihat kehidupan gereja yang sungguh-sungguh. Gereja yang sungguh-sungguh. Siapa itu gereja yang sungguh-sungguh? Saya berharap adalah kita semua yang ada di tempat ini. Kita adalah gereja yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang benar-benar hidup dalam kemuliaan Allah. Simak ya, catat ya. Gereja adalah orang-orang yang dipenuhi oleh api ilahi. Gereja adalah kumpulan orang yang dipenuhi oleh api ilahi. Untuk memancarkan kemuliaan Yesus. Tuhan rindu dunia melihat kita. Sekali lagi, Tuhan rindu dunia melihat saudara dan melihat saya. Dan kita memancarkan kemuliaan Allah. Lewat kita, dunia melihat. Lewat kita, dunia melihat kemuliaan Allah. Baru kita bisa dibilang gereja. Dunia akan melihat kemuliaan Allah melalui kita. Dia hidup di dalam kita. Jangan hidup, oleh sebab itu saya bilang, jangan hidup mempermalukan dia. Jangan hidup mempermalukan dia. Dengan cara apa hidup mempermalukan dia? Hidup suka-suka, semau kita. Hidup mempermalukan dia. Nggak ada kemuliaan di situ. Nggak ada kemuliaan di situ. Kalau saudara mau hidup benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara benar-benar merasa diri saudara, saya adalah gereja. Saya bilang sekali lagi, kalau saudara merasa saya adalah gereja, maka saudara harus menampilkan kemuliaan Allah dimanapun saudara berada. Amin. Sekali lagi, Petrus, bahasa Yunani Petros yang artinya batu, dan Tuhan bilang di situ batu karang atau Petra, alam maut Hades, dunia bawah, dunia orang mati, kuasa maut. Tuhan tidak ngomong maut itu dengan kata death, tapi Tuhan berbicara soal Hades yang intinya lebih dari sekedar dunia orang mati, tapi masuk sampai ke kuasa kegelapan. Saya bilang sama saudara ya, gereja tidak berdiri dari siapa pendetanya. Bukan berdiri dari siapa pendetanya. Tapi gereja berdiri berdasarkan apa dasarnya. Apa dasar dari gereja itu? Bukan pendetanya, tapi apa dasarnya? Banyak sosok-sosok pendeta-pendeta besar. Wah, menjadi acuan. Menjadi acuan. Tapi gereja bukan didirikan dari dia. Gereja itu didirikan dari fondasinya satu, Yesus Kristus. Bukan dari siapa yang mendirikannya, bukan pendetanya. Bukan pendetanya, tapi apa dasarnya? Apa dasarnya? 1 Korintus 3 ayat 5. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Iya, nggak penting orangnya. Sekali lagi saya bilang, di sini dibilang nggak penting orangnya. Ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya cuma satu, Yesus Kristus, nggak ada dasar lain. Sekali lagi, nggak ada dasar lain. Nggak ada dasar lain, cuma satu, Yesus Kristus. Sekarang kita lihat, Efesus 2 ayat 20.
Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul Para rasul, dan para nabi. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini gereja dibangun di atas dasar. Di atas dasar, kalau saudara ngelihat gini, waduh, dasarnya bisa rasul, bisa nabi, tapi Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Sebenarnya di sini yang dimaksud Yesus Kristus itu dasarnya. Di bawah di atas dasar itu ada lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya yaitu nabi, rasul. Jadi intinya gini. Alkitab mau berkata, Yesus itu tetap dasar, dan kita adalah lapisan-lapisan berikutnya. Yesus adalah dasar, kita adalah lapisan-lapisan berikutnya. Oleh sebab itu dikatakan, kamu Petrus, Petrus artinya batu. Saya anggap beginilah. Kalau kita mau bangun bangunan, dasarnya tetap Yesus. Oke? Nah, kita nih batu kerikil. Saudara sebagai gereja, saudara adalah batu-batu kerikil. Batu kerikil ini dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Tetap asalnya dari batu keras, dari batu karang. Batu karang ini dipecahin, jadilah batu-batu kecil, batu-batu kerikil kecil. Nah, itulah gereja, itulah saudara, dan itulah saya. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Kamu Petrus, kamu batu kecil. Kamu batu kecil. Dasarnya itu Yesus. Kita menjadi bagian untuk pembangunan rumah Allah. Sekali lagi, saudara bilang sama diri saudara, saya adalah bagian untuk pembangunan rumah Allah. Ini lagi bangun nih bait suci nih, lagi bangun nih bait Allah nih, lagi bangun bait Allah. Saudara adalah bagian di situ. Dan Tuhan lagi membangun bait Allah ketiga lewat kegerakan Roh Kudus. Lewat kegerakan Roh Kudus. Dan ini sudah terjadi. Mulai kapan, Pak? Kalau saudara mau tanya mulai kapan? Saudara lihat di 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Kamulah bait Allah. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Itu bait Allah ketiga sebenarnya. Oke, sampai sini ngerti? Saudara adalah gereja. Landasan pokoknya tetap Yesus. Di atasnya ada rasul, nabi, dan di atasnya adalah gereja. Sebelum Simon diubah, namanya dulu Simon, diubah menjadi Petrus yang artinya batu. Petra itu batu karang, Petrus itu batu. Adalah bagian dari Petra. Petrus adalah bagian dari Petra. Bisa ngerti gak? Petrus adalah bagian dari Petra. Saudara adalah bagian dari batu besar itu. Batu karang itu. Saudara adalah batu-batu kecilnya. Dan saudara adalah gerejanya. Petrus mempunyai ciri sama dengan Petra. Petrus mempunyai ciri sama dengan Petra. Saudara mengaku diri saudara ada gereja. Saudara mempunyai ciri sama dengan Yesus. Kalau saudara bilang, saya ini gereja. Saudara mengakui diri saudara sama dengan Yesus. Kalau saudara hidup tidak sama seperti Yesus hidup, jangan bilang kamu gereja. Saya ulang sekali lagi, kalau kamu hidup tidak sama seperti Yesus hidup, jangan pernah bilang kamu gereja. Kamu burung gereja. Kamu belum jadi gereja. Petrus mempunyai ciri sama dengan Petra. Simon diubah menjadi Petrus. Lihat ya. Menurut Alkitab, saudara pelajari menurut Alkitab.
Nama itu menampilkan karakter seseorang. Nama menampilkan karakter seseorang. Lihat ya, Ayub. Dikasih nama Ayub. Artinya apa Ayub? Menderita. Jadi kalau saudara kasih nama Ayub, anakmu menderita. Kasih nama anak Yakob. Artinya apa? Penyerobot. Oleh sebab itu Yakob harus dirubah jadi Israel, umat Allah. Ngerti tidak? Nama itu penting. Karena nama itu karakter. Di Alkitab nama itu sama dengan karakter. Perubahan nama artinya perubahan karakter. Perubahan nama artinya perubahan karakter. Sampai sini paham? Paham? Penting loh nama lu, penting. Jadi kalau punya anak, lahir anak. Waduh Pak, anak kita kok mukanya sikak ya Pak ya? Kasih nama siapa ya? Bapaknya langsung bilang, SpongeBob SquarePants. Kasih nama SpongeBob aja. Nama itu penting loh. Nama penting. Nama sangat penting. Lihat, saya waktu dilahirkan, kenapa? Kenapa saya dikasih nama Ferdi? Kenapa? Karena waktu itu terkenal pemimpin namanya Ferdinand Marcos. Papi saya bilang, wah kasih nama Ferdinand. Oh aduh jangan, nanti Ferdinand jelita. Jadi kasih namanya Ferdi aja katanya. Ferdi aja. Kasih nama Ferdi aja katanya. Dengan harapan dia akan menjadi pemimpin. Itu kata orang tua saya. Kalau saya dibohongin juga saya tahu. Jadi nama itu ada maknanya. Kenapa dikasih nama Sri Yogo? Kenapa bukan Sri Hastuti? Kenapa? Gak tahu, orang tuanya pasti punya makna. Betul nggak? Pasti orang tuanya tahu maknanya. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan rubah dulu Simon jadi Petrus? Kenapa Tuhan rubah Simon jadi Petrus? Nih, lihat ya, simak baik-baik ya. Apa tandanya Tuhan merubah nama Simon jadi Petrus? Tuhan cuma mau kasih tahu sama saudara dan saya. Tuhan hanya mau kasih tahu sama saudara dan saya. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berubah total. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah diubah secara total atau sudah mengalami transformasi total. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang mengalami transformasi atau perubahan secara total. Pertanyaan saya sama saudara, sudahkah engkau mengalami transformasi total? Atau engkau masih mengalami reformasi moral? Jika kita memberi diri untuk diubah total, maka kitalah gereja. Saudara beri diri sama Tuhan. Tuhan ubah saya. Tuhan jadikan saya baru. Tuhan jadikan saya manusia yang berbeda. Tuhan, saudara adalah gereja. Tuhan permak hidup saudara. Tuhan perbaiki semua yang gak beres di dalam saudara. Saudara jadi gereja. Di situ saudara jadi gereja. Sakit gak ketika diperbaiki? Sakit gak? Sakit. Gak nyaman loh, gak enak loh. Kenapa? Daging kita yang dikorek-korek sama Tuhan. Daging kita yang dikorek-korek. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah diubah secara total. Sudah mengalami transformasi total. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berkarakter Kristus. Kumpulan orang-orang yang berkarakter Kristus seperti batu karang. Kenapa? Karena gereja adalah bagian dari Kristus yang adalah batu karang. Saudara percaya Yesus gak?
Kalau saudara percaya Yesus, firman Tuhan bilang, kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Baru saudara bisa dibilang gereja. Saya rindu saudara ngerti ini. Dan saudara benar-benar jadi gereja. Saudara pulang dari tempat ini, saudara bilang, saya gereja. Saudara akan berubah sepanjang hidup saudara. Ya, jangan semena-mena sama tubuhmu. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Main-main nggak pakai tubuhmu. Main-mainlah pakai tubuhmu. Main-main pakai tubuhmu. Hiduplah sesuka-suka pakai tubuhmu. Saya bilang, engkau berperang lawan Tuhan. Engkau sedang berperang melawan Tuhan. Nggak bisa. Lepasin semua dosa. Lepasin semua ikatan. Engkau jadi gereja. Amin. Gereja adalah kumpulan orang yang berkarakter Kristus seperti batu karang. Sekarang lihat ya, batu karang. Perjanjian lama, kita lihat di perjanjian lama di Markus 18 ayat ketiga. Batu karang juga disebut gunung batu. Mazmur 18 ayat ketiga. Sebelumnya, ya. Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, Kubu pertahananku. dan penyelamatku. Iya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Udah komplit banget sih. Gunung batu melambangkan kekuatan, keteguhan. Gunung batu melambangkan kekuatan dan keteguhan. Tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Mengapa kita yang mengaku diri gereja berubah-ubah terus? Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara berubah gak? Saudara berubah-ubah gak? Berubah-ubah gak? Ya, kalau lu baik sama gua baik sama lu. Lu jahat sama gua lebih jahat sama lu. Itu tandanya saudara belum jadi gereja. Kalau saudara adalah gereja, saudara mau diapain juga, saudara tetap melakukan yang kebaikan buat dia. Itu baru namanya gereja. Gereja tetap sama walau dilukai. Gereja tetap sama walau tidak dihargai. Gereja tetap sama walau disakiti. Gereja tetap sama. Bagaimana dengan kita? Kalau saudara merasa diri saudara adalah gereja, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sama? Waktu saudara dilukai, waktu saudara bermasalah, waktu saudara tidak ada masalah, waktu saudara disakiti, waktu saudara tidak disakiti, sama nggak perlakuan saudara? Sama nggak kelakuan saudara? Waktu saudara banyak uang, waktu saudara nggak ada uang, sama nggak? Waduh, kalau nggak sama, belum jadi gereja, bos. Oke, ayat 32. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah? Iya, siapakah? Terus 33 berikutnya. Siapakah dia? Mazmur 18 ayat 33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Iya, ayat 47. Ini bicara soal penyertaan, perlindungan. Gunung batu itu melambangkan kekuatan, keteguhan, perlindungan. Jadi kalau orang-orang dulu, orang-orang Yahudi dulu, kalau dia lagi berlindung, dia masuk ke gua. Gua itu adanya di gunung-gunung batu. Dia berlindung dari semua musuhnya. Dia berlindung di sana. Nah, kalau saudara merasa diri saudara adalah gereja, saudara harus dapat menaungi siapapun.
Siapapun. 47. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Iya. Lihat ya di sini ya. Betapa hebatnya. Ini bicara soal kekuatan, perlindungan, keteguhan, dan segala macamnya. Bagaimana dengan saudara yang mengaku diri adalah gereja? Saudara harus hidup sama seperti dia. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara berubah-ubah sampai hari ini? Apakah saudara tetap sama? Walau disakiti, walau tidak dihargai, saudara tetap sama. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Ketika ada uang, ketika nggak ada uang, gimana saudara? Masih tetap bersyukur atau enggak? Bagaimana saudara? Ketika saudara dilecehkan, masih tetap sama enggak? Bagaimana saudara? Ketika godaan datang, apakah saudara memilih dosa atau saudara memilih tetap kudus? Bagaimana dengan kita? Apakah kita berubah-ubah? Apakah saudara benar-benar bisa merangkul siapapun yang menyakiti saudara? Susah sekali. Susah sekali. Tuhan mau kita jadi gereja. Sekali lagi, Tuhan mau kita jadi gereja. Tuhan mau kita jadi gereja. Jadi, gereja bukan kumpulan orang-orang plin-plan yang diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan daging. Hidup berdasarkan perasaan. Saya ulang, gereja bukanlah kumpulan orang plin-plan yang bisa diombang-ambingkan oleh perasaannya, diombang-ambingkan oleh masalah, diombang-ambingkan oleh apa yang ada di sekitarnya. Itu bukan gereja. Saya bilang sekali lagi, saya tanya sama saudara sekali lagi. Kita baru setengah jalan. Apakah kita sudah jadi gereja? Gereja bukan kumpulan orang pelin-pelan yang dapat diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan daging. Gereja harus teguh berdiri di dalam kebenaran. Tidak hidup berdasarkan perasaan lagi. Tapi hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Gampangkah ini? Susahnya luar biasa. Kita itu gereja. Gereja ada sukacita. Bukan ketika saudara ada, semua orang kabur. Saudara datang, semua orang pergi. Ketika kita datang, harus ada sukacita. Amin. Sekali lagi, ketika kita datang, harus ada sukacita. Tapi orang yang masih daging, ketika ketemu gereja, pasti kabur. Saya ulang sekali lagi, seorang yang masih daging, ketemu gereja, pasti kabur. Kenapa? Karena daging gak kuat sama kebenaran. Daging tidak pernah kuat dengan kebenaran. Di satu sisi, kita memberi damai. Di sisi lain, firman Tuhan membabat daging. Itu bukan rahasia. Saya pernah ketemu orang, teman saya, sampai dia bilang gini, ngobrol, larinya ke Tuhan. Ngobrol lagi, larinya ke Tuhan lagi. Sampai dia bilang gini, udahlah jangan ngomong Tuhan lagi. Akhirnya dia gak hubungin saya lagi sampai sekarang. Kenapa? Karena saya gak bisa bicara di luar Tuhan. Begitu kita ngomong soal Tuhan, kebenaran mengikis daging. Kebenaran pasti mengikis daging. Dan orang yang masih daging pasti kabur. Di satu sisi kita membawa damai sebagai gereja. Di sisi lain kita hantam kedagingan. Sampai sini paham nggak?
Oleh sebab itu, gereja pasti dibenci oleh dunia. Sekali lagi saya bilang, gereja pasti dibenci oleh dunia. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Ya, dunia pasti buang kebenaran. Dia mau ambil kebenaran versi dia, bukan versi Allah. Versi Allah, kebenaran versi Allah pasti menyakitkan daging. Saya ulang sekali lagi, kebenaran versi Allah pasti menyakitkan daging. Dan dunia pasti ngambil kebenaran versi dia. Dan itu gak bakal bisa diterima oleh dunia. Terus? Tetapi yang dipilih dan dihormat hadirat Allah. Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Terus ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan Dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu jadi gereja. Terus? untuk pembangunan suatu Rumah rohani. Bait Allah. Kamu dipakai untuk membangun bangunan rohani. Kamu adalah gereja kecil untuk membangun satu gereja besar di dunia ini. Terus? bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi gereja adalah kumpulan orang yang sejalan dengan salib. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya sejalan dengan salib. Jika salib menjadi batu sandungan bagi kamu, kamu belum jadi gereja. Gimanakah salib menjadi batu sandungan? Kapan salib itu menjadi batu sandungan? Saudara perhatiin. Waktu kita dilarang begini. Lu jangan pergi ke situ lu jangan ke diskotik lu jangan ke sini lu, jangan main ini lu, jangan ngumpul-ngumpul lu, jangan ini lu, jangan itu lu, jangan ini lu. Kita bilang, aduh, ribet amat sih ikut Tuhan. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Itu salib jadi batu sandungan buat kita. Sadar nggak? Salib sudah menjadi batu sandungan bagi kita. Dan kita belum jadi gereja. Mengekang kita, membatasi ruang gerak kita. Salib akan mengekang kita dan membatasi ruang gerak kita. Ingat, Tuhan tidak pernah membatasi saudara. Tapi Tuhan sedang menunjukkan jalan ke surga buat saudara. Jalan menuju kemuliaan, dan itu adalah pilihan. Simak ya, saudara, simak ya. Kebenaran itu adalah musuh dari kefasikan atau kedagingan. Kebenaran itu pasti musuh kefasikan atau kedagingan. Kebenaran menusuk kedagingan sampai mati, atau kedagingan membungkam kebenaran. Pilihan di tangan kita loh. Apakah kita gereja atau bukan? Kita izinkan kebenaran itu tusuk kita, sampai daging kita mati. Atau kita bilang, diam lo kebenaran. Gua gak mau dengar lo lagi. Kita bungkam kebenaran sampai mati. Atau yang ketiga berikutnya, kebenaran dicoba beradaptasi dengan kedagingan. Ini masalah. Sekali lagi, kebenaran dicoba beradaptasi dengan dunia. Ya gak apa-apalah. Ini lightning di gereja kayak diskotik, nggak apa-apa. Supaya apa? Menjangkau anak-anak muda yang biasa pergi ke diskotik. Anak muda akhirnya bilang gini, malam gue jingkrak, lampu kedap-kedip. Di gereja sama begitu juga. Akhirnya gereja beradaptasi dengan dunia. Saudara perhatiin, gereja mulai beradaptasi dengan dunia. Ini kesalahan fatal. Gereja harus berbeda dengan dunia. Contoh lain, itu adat istiadat. Adat istiadat.
Kadang kita mulai toleransi dengan adat-adat, kita toleransi dengan adat-adat. Ya nggak apa-apa lah, yang ini nggak apa-apa, yang itu nggak boleh, yang ini nggak apa-apa. Akhirnya kita banyak toleransinya. Kenapa? Karena kita berusaha membenarkan apa yang salah. Kita berusaha membenarkan apa yang salah. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma beribadah. Mereka ngajarin cuma perintah manusia. Terus? Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu cuekin. Yang penting adat kamu jalanin. Kamu beradaptasi di situ. Terus lanjutkan. Markus 7 ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Pandai banget kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya adat istiadat bisa tegak di dalam kehidupanmu. Ini bahaya. Gereja mulai beradaptasi dengan adat istiadat. Gereja mulai beradaptasi dengan dunia. Gereja mulai beradaptasi dengan banyak hal. Akhirnya gereja jadi cemar. Akhirnya tidak jadi gereja. Simak ya, simak baik-baik ya, simak ya baik-baik ya. Jika kematian Yesus sebatas drama pembantaian yang buat kita sedih, drama pembantaian, kita ngelihat Yesus mati di kayu salib, kita sedih, kita cuma sebatas drama pembantaian saja, kita nggak ngerti maknanya. Saya bilang, kalau hanya sebatas itu, maka hidup rohani kita pun sebatas drama. Banyak sekali kepura-puraan di dalam hidup rohani kita. Pura-pura baik, pura-pura benar, pura-pura, pokoknya banyak pura-puranya deh. Banyak pura-puranya deh. Kenapa? Karena kita juga ngelihat kematian Yesus sebagai drama. Hidup kita juga jadi drama. Kematian Yesus adalah pengorbanan sejati demi rebut saudara dan saya dari tangan iblis yang harus kita responi dengan benar. Saudara harus respon dengan benar. Kalau saudara sudah direbut dari tangan iblis, saudara keluar dari sana, jangan coba-coba bertahan di sana. Ya, ingat, jangan coba-coba bertahan di sana. Contoh. Saya nih pasukan khusus misalnya. Saya pasukan khusus. Ignatius lagi diculik. Saya rebut dia. Begitu saya rebut, saya ambil dia dari tangan kegelapan. Saya ambil dia dari tangan penculik-penculik. Kamu harus lari sama saya. Lari ikutin saya. Nggak bisa. Dia bilang, di meja ada makanan. Makan dulu ya. Ngemil dulu. Itu ada bubur. Saya belum makan. Ada mie. Kalau ada orang nanya sama saya, kenapa mie enak? Kenapa mie itu enak? Orang nanya sama saya, kenapa Pak mie ayam itu enak? Saya kan suka banget sama mie ayam. Kenapa mie ayam itu enak? Jawaban saya simpel. Karena mie ayam tidak ada unsur jengkol. Kalau ada unsur jengkol saya gak suka juga. Oke. Terus kita lanjutkan ya. Lihat ya di sini ya. Saudara harus merespon. Begitu saudara ditarik, saudara nggak boleh lagi lihat ke belakang. Nggak boleh lagi kembali ke kehidupan lama. Nggak boleh lagi. Tapi saudara harus lari terus ke depan. Kalau saudara lihat ke belakang, saudara jadi tiang garam loh. Udahlah, yang lalu sudah lewat. Yang lewat sudah lewat. Ayo dong maju, move on. Jangan terus jadi budak cinta. Terus ngelihat ke belakang. Aduh kasihan gue jadi orang ketiga. Kasihan gue diselingkuhin. Kasihan gue begini. Terus kita ngelihat ke belakang, akhirnya apa? Saudara akan sulit ngampunin orang. Sorry ya, saya bilang ya, hidupmu akan kasihan banget deh.
Kasihan banget. Saudara sudah direbut nih, lari. Ikutin Tuhan, lari, ikutin Tuhan. Lari. Saudara sudah dibebasin, terus lari. Saudara lihat ya, Matius 16 ayatnya ke-24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini gereja, gereja adalah kumpulan orang-orang yang memikul salib. Jadi gereja adalah pemuritan. Gereja adalah pemuritan. Kalau gereja tidak bukan kumpulan, tidak mengajarkan tentang salib, saya bilang gereja bukan pemuritan. Gereja harus ngajarin orang gimana caranya hidup kudus, hidup benar. Gereja harus ngajarin saudara gimana caranya saudara pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan setiap hari. Karena Tuhan mau menjadikan saudara benar-benar gereja untuk membangun suatu rumah rohani. Simak ya, Yesus tidak pakai kata salib untuk kematiannya. Tuhan nggak pernah bilang, aku akan mati di kayu salib. Enggak. Tapi Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu harus pikul salib. Jadi salib adalah pemuritan. Orang percaya Yesus tapi tidak mau pikul salib, bukan gereja. Sekali lagi, orang yang mengaku percaya tapi nggak mau pikul salib, dia bukan gereja. Gereja harus memikul salib. Ujung dari pemuritan apa? Ujung dari pemuritan apa? Ada guru di sini kan, ada Lia, ada Bella, guru tuh. Ujungnya apa? Puncak dari pemuritan apa? Kamu ngajar kan? Ngajar. Kamu ngajar nulis, ngajar baca, puncaknya apa? Puncaknya lulus. Puncak dari pemuritan apa? Lulus. Puncak dari pemuritan lulus. Puncak dari pemuritan bersama Yesus adalah mati bersama Yesus. Kalau saudara sampai hari ini belum mati, izinkan dirimu dimatikan. Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan. Dunia telah disalibkan bagi aku. Terus? Bagiku dan aku bagi dunia. Aku sudah nggak ingin dunia lagi. Aku udah nggak ingin apa-apa. Yang aku ingin hanya salib. Itu aja. Itulah gereja. Jadi kalau saudara bilang, saya gereja, masih ingin apa? Masih ingin apa? Ingin salib. Nggak ada yang lain. Salib itu yang terutama bagi saya. Salib itu adalah bagian dari hidup saya. Saya adalah gereja. Aduh, jadi sulit. Kita bilang, sulit ya Pak jadi gereja ya. Saudara mau ke surga, mau memerintah bersama Tuhan di sana. Saudara nggak mau bentuk di dunia, nggak mau dibentuk di dunia. Saudara mau jadi apa di sana? Puji Tuhan kalau masih bisa ke sana. Sampai sana kerjain apa? Maaf, saudara kan jadi pengangguran nanti di sana loh. Saudara harus jadi pemerintah di sana, memerintah bersama dia. Memerintah bersama dia. Minimal kalau saya jadi gubernur, minimal Pak Yogo jadi camat. Minimal. Atau saya jadi gubernur, Pak Yogo jadi menteri dalam negeri, nggak apa-apa. Menteri dalam negeri. Nggak apa-apa, memerintah. Yang penting kita memerintah. Betul nggak? Saudara memerintah semuanya. Saudara mau jadi apa? Di sana. Waduh, saya mau jadi mempelai Kristus. Saya mau memerintah. Gimana lu mau memerintah? Gimana lu mau memerintah? Di sini aja lu nggak mau dibentuk. Susah. Saudara simak ya. Kamu harus kehilangan hidupmu demi ambil kehidupan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kamu harus kehilangan hidupmu demi ambil kehidupan Tuhan. Seperti Tuhan kehilangan kehidupannya untuk dapetin kehidupan kamu.
Tuhan kehilangan hidupnya demi dapatin kehidupan kamu. Kamu juga harus kehilangan hidupmu demi dapatin kehidupan Tuhan. Itu idealnya satu gereja. Sudahkah kita jadi gereja? Hidup kita nggak boleh sejalan dengan dunia. Kalau kita sejalan dengan dunia, kita bukan gereja. Kita batu kerikil yang dipakai untuk membangun bait Allah. Kita adalah bagian dari batu karang itu. Kehidupan kita harus diubah sehari demi sehari. Sehari demi sehari. Sampai kita teguh, kuat di dalam iman. Kita bawa kehidupan kita ini sampai ke hadapan Tuhan dan kita menjadi gereja. Itu tujuannya. Tapi saya bilang sama saudara ya, apakah itu terjadi secara otomatis? Secara otomatis. Enggak pernah ada yang otomatis. Saudara perhatiin. Petrus. Otomatis gak dia berubah? Tuhan rubah namanya. Dari Simon jadi Petrus. Tetap dia masih berbikin salah. Di ayat 21. 21 dan 22. Matius 16. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Barusan nih, Yesus puji dia. Di atas batu karang ini, batu ini, kamu akan mendirikan jemaat. Aku akan mendirikan jemaat, kata Tuhan. Tapi kemudian lanjut jadi begini nih, terus. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Iya, terus apa yang Tuhan lakukan ayat 23? Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekarang saya bilang sama saudara, saudara semua di sini sudah diubah sama Tuhan. Amin. Sudah diubah sama Tuhan. Tapi gak seperti balik tangan. Saudara harus belajar kebenaran. Kalau saudara gak belajar kebenaran, pikiran saudara masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia. Oleh sebab itu, Petrus apa? Di sini dibilang, Tuhan menegur. Tuhan menegur. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran. Gereja harus belajar kebenaran agar gereja memahami pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi, gereja harus belajar kebenaran supaya gereja memahami pikiran dan perasaan Kristus. Kebenaran terus-menerus mengikis daging saudara dan saya. Tapi tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Saya hantam terus firman dibagikan di tempat ini. Terus saudara dikikis. Tujuannya apa? Supaya saudara berubah dari manusia jasmani jadi manusia rohani. Supaya saudara diubah, memiliki kepenuhan ilahi. Itu tujuannya. Seringkali kita punya konsep salah yang tentang Mesias ya. Mesias berdasarkan apa? Misalnya, seringkali konsep kita tentang Mesias salah. Misalnya, ketika Ibu Tere lagi butuh uang. Ibu Tere butuh pertolongan. Dia doa sama Tuhan, Mesias di konsep kita yang lagi butuh uang adalah penyelamat keuangan kita. Mesias di konsep kita sebagai penolong keuangan kita. Kita sering salah tentang konsep-konsep Mesias. Konsep penolong. Ketika kita lagi sakit, konsep di otak kita apa? Sembuh. Mesias adalah penyelamat kesehatan saya. Ketika saya lagi butuh rumah, Mesias adalah penyelamat rumah saya. Mesias dengan versi-versi kita.
Tapi yang paling saudara dan saya butuhkan sebenarnya apa? Apa? Keselamatan. Karena gak ada seorang pun bisa menyelamatkan dirinya selain Tuhan yang memberi dia keselamatan. Kita harus punya konsep Mesias yang benar. Dia adalah penyelamat saya. Dia adalah penuntun hidup saya. Sampai saya datang ke Tuhan. Dan sampai saya dipermuliakan bersama Tuhan. Saya ini adalah gereja. Saya harus menyerahkan diri. Saya harus diubah sama Tuhan. Kita paling butuh keselamatan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saya bilang sama saudara. Orang yang punya iman. Tapi pemahaman rohaninya salah. Orang punya iman, tapi pemahaman rohani salah. Sama dengan Petrus. Saudara punya iman, hebat. Saudara bisa doain orang, doa sembuh. Tapi konsepmu salah tentang Mesias. Kebenaranmu salah. Tetap engkau nggak bisa berjumpa dengan kemuliaan. Tetap engkau nggak akan bisa berjumpa dengan kemuliaan. Saudara adalah gereja. Saudara adalah gereja. Sadari itu. Sadari itu dulu. Saudara adalah gereja. Dan saudara harus memberi diri, dibentuk sama Tuhan. Saudara harus hidup seperti Tuhan hidup. Saudara adalah gereja. Saudara harus membangun suatu rumah rohani yang benar. Kita adalah bagian dari Kristus. Kita hidup bersama Kristus. Kita bagian dari Kristus. Ayo sama-sama saudara. Sama-sama. Kita semua gandengan tangan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita gak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ayo kita sama-sama berdoa satu dengan yang lain. Supaya kita benar-benar semua kedapatan sempurna. Segambar serupa Allah. Amin.